warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini atau materi yang kemarin sudah kita selesaikan. Jadi kemarin tentang apa? Ada yang tahu? Mengendalikan emosi. Nah, ini adalah materi selanjutnya. Sudah kalian mengendalikan emosi, sudah bisa mengontrol emosi kalian atau amarah kalian, bisa emosi itu kan bisa kalian lagi sedih, kecewa, marah, bahagia, senang, itu kalian sudah mengontrol. Nah sekarang ini adalah kebiasaan baik yang membuat lanjut. Di sini saya ada permainan, mungkin kalian lihat ini apa namanya? Satu. Jadi kalian sekarang akan menyusun. Silakan dibikin kelompoknya. Yang cewek 3 kelompok, satu kelompok 3 orang. Yang cowok 1 kelompok 4 orang. Kalau bisa apa jangan di pojok Pak, karena nggak kelihatan sama kamera. Jadi kamu nih di sini nih. Oh itu tuh di Sini boleh. Nggak kelihatan kan? sini. Ah, di sini. Ayo sekarang bikin 3-3, yang 1, yang 3, yang 1. Di sini nih apa? Di sini kelihatan. Ayo silakan orang tua. Gak usah kalau itu di luar. Mejanya boleh disatukan. Ini nggak boleh disatukan. Ya nggak apa-apa, kalau nggak usah pakai meja yang itu, pakai satu meja aja. Gimana? Udah. Nah, jadi tugasnya adalah saya kasih waktu 10 menit juga, tetapi jadi kita bikin terserah mau modelnya kayak gini boleh, mau modelnya kayak gimana boleh, bikin setinggi mungkin. Apa kayak kemarin? Cuma kalau kemarin kan kita pakai balok, ya kan? Kita pakai balok. Sekarang kita pakai kartu yang lebih susah. Nggak boleh dong, itu kadang-kadang itu tuh kipasnya tetap nyala, kan? Oke. Sudah boleh dibuka. Bapak itu dimulai dari. Nah kalau ini mati dong. Boleh dong. Ya. Ini mati dong. Gimana tuh? Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. 10 menit. Mulai dari sekarang. Sendiri-sendiri Pak. Iya. Jadi kalian kita angka sekarang 15/3 atau 53. Iya itu tatakannya. Tatakan
gimana caranya kamu bisa tetap membangun, mungkin dengan cara dihalangi. Ya berarti ada satu orang yang tujuannya menghalang sekalinya aja. Bisa, kamu di situ udah kamu awasi kaminya, maksudnya bikin. Atau enggak pakai tas, misal kamu sudah jagain sini, kamu bikin gitu. Di sini dong. Nah, nih tuh. Ya bisa kan? Ya mana? Gimana caranya agar kami ini tidak menghancurkan kartu kamu yang sudah dibikin? Boleh pakai tas, boleh pakai budget kamu, boleh. Tapi tidak boleh dimatikan gimana? Itu udah kena kipas sebenarnya dia. Itu kalau kata kami coba. Oh, kalau ini mau 5 mau berapa terserah. Yang penting bikin. Kalau bisa seperti ini bagus. Kalau kamu mau ditumpuk doang bisa. Jadi tumpuk ya kalau kamu punya pemikiran. Jadi anginnya dihalang pakai ini. Nah itu kan bisa diberhentiin. Itu kan masih bisa diberhentiin. Ya Allah dibalik. Enggak tetap hidup. Tapi dimatikan itunya. Udah lubang angin akhirnya udah. Itu tantangannya karena kartunya tipis. Enggak, kamu bisa didapur kok kartunya nggak harus satu-satu begitu biar tebal. Bisa, ini kan tipis, jadi dibikin dua biar tebal. Ini nggak bakal jatuh kalau kamu bisa nyusunnya kan. Harus sama. Ayo bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Bisa. Oh, bisa. Ayo semangat. Ayo semangat.
Iya. Maksud di lantai sama aja. Coba aja. Coba aja. Iya, ayo. Oh, boleh di lantai, boleh. Oh, mau di lantai, boleh di lantai. Udah. Boleh, 3 dong, boleh. Yang penting dijadiin orang. Atau kamu punya cara lain biar tinggi? Yang penting tinggi. Gimana caranya? Yang penting tinggi, terserah mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh. Bener. Lah ngapain saya kasih ke kamu kalau saya nggak bisa? Ayo kita pindah sana. Saya tambahin 5 menit deh. Sekarang 3 bisa 3 menit. Berarti total 8 menit. Kalau kata siapa yang di situ? Kamu nggak tahu. Kalau kamu sabar, ini pasti bisa. Gimana? Itu kayak gimana? Boleh ditunggu juga. Tapi kamu harus tahu alasannya apa, nanti saya kan siapkan. Apa kamu tunggu? Sudah berapa, Pak? Sudah segini. Sabar, awas hati-hati, nanti kesenggol, jatuh. Terserah, terserah. Ayo, sisa 5 menit lagi. Udah ditambahin tadi 5 menit kan?
Jangan dong matiin. Kan udah matiin. Nggak boleh mengganggu kelompoknya lagi. Gimana sih? Aduh. Oke, sisa 4 menit lagi. Ayo, kelompok cewek udah bikin dasarnya. Ya kan? Intinya sabar, jangan dulu. Sabar, kamu harus sabar, kamu buru-buru sih. Ayo, semangat. Saya ngeliatin loh, saya ngeliatin. Ya Allah. Udah grogi gitu. 3 menit lagi. Kenapa awal? Dua menit lagi. Ayo awal semangat. Jadi jam Kenapa jadi emosi? Ayo masih ada waktu 1 menit lagi. Udah tadi tambahin lagi. Oke, habis waktunya, silakan angkat tangan. Sudah stop. Sekarang ambil satu kartu yang di situ. Oke, kalian ada pulpen nggak? Di samping kalian silakan siapkan pulpen. Sekarang tuliskan perasaan saat ini sesudah bermain kartu ini. Silakan terserah mau diorek-orek banyak terserah. Enggak, pakai tangan dong. Ayo tuliskan di dalam kertas itu. Terus habis itu jangan dilihat dulu
ke saya. Tangan kanannya gini. Apa Pak tadi? Tangan kanan. Biar nanti. Ketiga. Ayo. Bisa tulis capek gitu dulu Papa. Ya. Bisa kamu tulisannya capek ya udah capek. Papa jangan Pak. Kamu diorek-orek aja terserah. Ayo, mau main dong, ganggu dong, gimana sih? Oh, apa bebasnya Pak? Bebas, kamu mau nulis atau mau digambar nggak apa-apa. Kalau mau digambar nggak apa-apa, ayo. Coret-coret. Nggak apa-apa dicoret-coret. Bebas. Gambar orang bebas. Nah, buang apa? Udah? Berapa saya? Berapa? Pipa. Ayo, gambarkan, tuliskan aja. Ayo, kelompok yang cowok tidak boleh mengganggu. Aduh, kelompok ini. Kelompok cowok nggak boleh masuk ke kelompok orang lain, kelompok sendiri. Iya, lu capek banget. Ya, udah. Oke. Kapan Pak? Ayo dulu ke awal. Wah. Oke, dalam hitungan Bukan. dalam hitungan ketiga. 1, 1, 2, 3. Tunjukkan. Oke. Mana tunjukkan dong. Coba lihat. Coba. Oke, sekarang dari perwakilan kelompok cowok dulu deh. Saya minta Pati bacakan di dalam kartu yang kamu tulis. Ribet, kenapa ribet? Susah. Terus lanjut, kenapa? Apa? Sebutkan. Kenapa kesel? Tipis banget. Oke, sekarang lanjut ke kelompok Elisa. Tidak. Apa tulisannya? Kesel. Kenapa kesel? Capek. Lanjut, Elisa. Kenapa? Ayo tulisannya apa? Silakan sebut. Capek. Kenapa capek? Capek, susah ya nyusunnya ya, nyusun kartunya. Oke, lanjut sekarang ke kelompok Seja. Yang pertama Aisyah. Sebutkan. Oke, geger, capek, asik, tapi seru, sama emosi. Kalau kamu? Senang sama emosi. Nah, jadi itu adalah tingkat kesulitan yang paling tinggi dibanding kemarin. Kalau kemarin baloknya gede kan? Kalian masih bisa nyusun. Sekarang yang lebih tipis, tapi lebih sulit. Tahu nggak kenapa saya bikin yang lebih sulit? Karena saya pengen tahu kalian dengan yang paling sulit ini, apakah kalian langsung nyerah atau enggak? Ayo kamu balik ke kelompok itu. Dan hasilnya adalah kalian tidak menyerah. Lanjut. Kalau sesudah permainan ini, gimana sih nyusun piramidanya? Rasanya gimana? Kalau kalian merasa tertantang karena kartunya itu udah jatuh. Tadi kan kalian nyoba-nyobain tuh, apalagi kelompok cowok tadi saya lihat udah nyobain nih. Habis itu jatuh, tetap dicobain lagi. Dan kalian merasa tertantang nggak ke cowok? Tertantang. Tapi bisa nggak? Tapi udah mencoba kan? Iya. Oke, sekarang ada cewek yang merasa tertantang nggak? Karena kartunya tuh mudah banget. Iya. Makanya dicoba terus kan? Oke, sekarang terakhir kelompoknya dia. Merasa nggak tertantang dari kartu yang tadi? Dicoba terus ya. Tapi tadi sebenarnya udah bagus, kalian udah berdasar yang cuma kesenggol, kena sikut. Bukan kena sikutnya kelompok sendiri teman-teman. Nah, sekarang lanjut. Piramida kartu ini itu harusnya dibangunnya pelan-pelan dengan kesabaran yang tinggi. Kalau kamu gampang emosi ya tetap aja bakalan jatuh kartunya meskipun nggak dipegang. Karena apa? Karena kamu buru-buru. Anginnya tadi udah dikepojokin sama kamu, tetap nggak jatuh? Jatuh kan? Karena buru-buru. Sekarang menurut kamu nih, menurut 3 kelompok ini, kenapa melakukannya sesuatu karena keinginan
dan rasa penasaran kita sendiri itu rasanya lebih asik daripada dipaksa. Tadi saya nyuruh dipaksa atau karena kamu emang tertantang aja buat bikin yang mau bikin ini kayak tadi di gambar. Kalau kelompok cowok tertantang, kelompok cewek tertantang. Kalau kamu kelompok cewek juga tertantang. Itu. Jadi kalau misalkan kita disuruh dengan terpaksa, kita tidak akan mau melakukannya kecuali kita pengen atas dasar sendiri. Makanya saya kasih contoh yang kayak tadi. Kan kamu bisa lihat tuh, gitu ya. Bisa nggak bikinnya? Akhirnya kalian mencoba dan usahanya juga mungkin gitu. Tapi kita udah bangga dengan diri sendiri. Oke, sekarang lanjut. Nah, itu namanya disebut kebiasaan. Kebiasaan itu adalah kita berulang setiap harinya. Dari mulai kamu main, dari mulai kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Tuh, itu namanya kebiasaan. Jadi kamu melakukan yang tadi itu berdasarkan keinginan kamu, sama kayak belajar. Kalau kamu belajar dan ke sekolah belajar tapi terpaksa, maka hari-hari kamu di sekolah selalu bosan. Bukan bosan. Makanya kamu gak betah di kelas. Karena apa? Karena kamu ke sekolah terpaksa. Oke, coba kebiasaannya lo bangun pagi, menggosok gigi. Ada nggak yang pagi-pagi nggak menggosok gigi? Nggak ada kan? Kalau nggak menggosok gigi sih marah. Karena apa? Mulut kita itu udah pasti bau ketika bangun tidur. Jadi kita harus menggosok. Nah itu. Berdoa, belajar, membantu orang tua. Nah, semakin sering dilakukan, semakin mudah menjadi Nah, dipaksa atau sadar? Nah, tadi kayak tadi kalian bikin kartu. Kalau kalian dipaksa, nggak bakal mungkin kalian kerjain itu satu. Kayak kemarin balok, kalau saya paksa kamu buat nyelesain itu balok, nggak bakal beres kan? Masih ya udah malas, udah capek gitu kan. Tapi kalian apa? Karena tertantang, makanya kalian sadar. Ada dua cara. Yang pertama, karena dipaksa, karena sadar. Kalau dipaksa, aku dimarahin. Tapi tadi saya marahin apa enggak? Enggak kan? Kalian jatuh berkali-kali, saya ketawain apa enggak? Enggak kan? Tapi saya tetap bisa bilang kalau kamu udah baru. Nah, saya udah pengen. Bisa, yang kayak tadi gambarnya tetap kayak gitu. Yang penting kalian usahakannya dulu. Terus kalau karena sadar, manfaatnya kalian udah tahu. Kenapa kalian nyusun kayak gitu? Berarti kalian ketika punya masalah yang paling besar, kalian bisa apa? Mencoba yang tidak. Mengapa harus sadar? Kalau kita sadar, manfaatnya adalah kamu semangat. Misal, kalau kamu belajar ke sekolah dengan kesadaran diri kamu belajarnya jadi semangat, nulisnya semangat, belajar semangat. Kamu juga gak bakal pasti ngelakuin hal-hal aneh. Terus yang kedua lebih bertanggung jawab. Nah contohnya kayak apa? Belajar itu adalah contoh bertanggung jawab. Terus kebiasaan baik. Bisa kamu biasa baik sama teman, bisa temannya belajar duit. Terus habis itu kamu bayarin jajan, itu kebiasaan baik. Nanti kalau misalnya kamu melakukan kayak gitu suatu saat nanti ketika kamu tidak punya duit mungkin akan dijadikan gitu. Jadi semua itu ada sebab dan akibat. Contohnya aku rajin membaca karena ingin menjadi pintar. Kamu pengen pintar kan? Nah, makanya kamu harus belajar. Bisa membaca, menulis, dan lain-lain. Nah, setiap anak kalian harus tahu itu hebat. Jadi kamu misal Nahla, terus itu Rafa, Pati, Awa, Dinda, Afifah, Elisa, Aisyah, terus itu Seja, sama Tania itu semua anak hebat. Jadi sebenarnya kalian itu suka sama belajar hal baru. Kayak tadi kartu itu hal baru kan? Kalian pernah nggak selama saya ngajar, diajarin main kartu begitu? Bukan? Itu terus bermain. Jadi konsepnya kita belajar sambil bermain.
bermain. Apalagi bermainnya sama teman. Kalau kalian mainnya misal suruh nyusun kartu tapi sama teman yang kalian gak suka, kalian senang apa enggak? Kan? Pasti enggak. Selanjutnya adalah membantu orang lain. Itu anak hebat itu adalah membantu temannya yang susah. Terus habis itu berbuat baik. Itu adalah anak-anak yang hebat. Kadang semangat itu muncul karena ada semangat dari orang tua dan ibu guru. Orang tua di rumah kalau misalkan bisa berangkat sekolah, semangatnya sekolahnya gini-gini, itu berarti ada support dari orang tua. Itu yang senang terus kita oke. Nah, di sini ada 5 tombol semangat. Apa aja tombolnya? Yang pertama ada kesenangan. Yang kedua ada apa? Ada manfaat. Terus habis itu ada rasa ingin tahu. Terus ada dan juga kebanggaan. Oke, kesenangan. Aku senang melakukannya. Terus manfaatnya aku tahu juga manfaatnya seperti apa. Terus kalau rasa ingin tahu, aku juga ingin tahu lebih banyak. Tantangannya aku ingin coba. Kebanggaan, aku bangga karena kalau bangga tetap dianggap bangga apa enggak? Kalau bangga tetap dianggap bangga. Oke, bagaimana kebiasaan itu terbentuk? Yang pertama adalah dengan isyarat. Yang kedua dengan yang ketiga adalah oke, ngomongin apa? Ayo. Tadi yang tiga yaitu dengan tindakan dan hasil. Contohnya gini. Sekolah berfungsi. Ingin masuk sekolah, dan bisa belajar bersama kan? Nah, gimana sih cara membuat kebiasaan baik itu? Ini, agar kebiasaan baik itu dilakukan, yang pertama adalah letakkan buku di meja belajar. Jadi kamu semuanya dilakukan dengan cara sendiri. Terus contoh, belajar sambil bermain. Jadi belajar itu melalui lewat bermain. Terus semuanya dimulai dari hal yang paling apa? Paling pesan dari ini. Kebiasaan baik membuat kita menjadi anak hebat. Lakukan saja, bukan karena kita. Mulailah lagi dari langkah yang paling kecil dan lakukan setiap hari dengan jadi kita disini lama-lama jadi. Oke, sekarang saya kasih ke silakan dicoba. Kenapa? Nama lengkap ya.
Baca baca.
Itu yang pakai kalau yang ambil sakit tadi. Kamu udah bangun tuh, kita hari
Yang tabel paling belakang jangan diketik ya. Yang tabel paling belakang jangan diketik. Itu yang tadi udah
Data